Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana kabarnya hari ini, Nak? Baik. Alhamdulillah, kalau selalu sehat. Ibu harap kalian selalu sehat agar kita bisa bertemu kembali di pertemuan berikutnya. Sebelum kita memulai pelajaran, baiknya ketua kelas silahkan disiapkan dulu, Nak. Kemudian lanjut baca doa. Silahkan, Nak. Ke kelasnya. Sudah siap? Gerak. Yang lain kalau disiapkan, Nak, tangan ke bawah, duduk tegak. Marilah kita baca doa bersama. Doa dimulai. Doa selesai. Beri salam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Asuhan, Depan. Caca. Materi, saya mau bertanya dulu. Ada yang tahu gambar di sebelah kanan gambar apa? Tempat pemujaan. Kalau yang kiri gambar apa, Nak? Orang Hindu yang melakukan ibadah. Ada orang yang melakukan ibadah. Sedangkan yang kiri tadi adalah ada orang yang memuja. Kira-kira apa hubungan dari kedua gambar tersebut? Ini agama Hindu dan Buddha langsung ada di Indonesia atau ada yang membawanya masuk, Nak? Ada yang membawanya masuk. Ada yang kalian mempelajari tentang teori-teori masuknya agama dan kebudayaan Hindu Buddha di Indonesia, Nak. Yang pertama, kalian bisa mengidentifikasi pengaruh budaya India yang ada di Indonesia. Yang kedua, kalian bisa menganalisis kekuatan dan kelemahan dari berbagai teori-teori tentang masuknya agama dan kebudayaan Hindu Buddha ke Indonesia. Kemudian, poin ketiga, kalian mempresentasikan hasil analisis tentang kekuatan dan kelemahan dari teori-teori tersebut. Kemudian yang keempat, kalian menyajikan hasil penyelesaian masalah atau hasil analisis diskusi kalian tentang kekuatan dan kelemahan teori-teori masuknya agama dan kebudayaan Hindu Buddha tersebut ke Indonesia ke dalam lembar kerja peserta didik atau LKPD. Kita masuk ke materi pelajaran. Teori-teori masuknya agama dan kebudayaan Hindu dan Buddha di Indonesia. Silakan. Ini adalah teori-teori masuknya agama dan kebudayaan Hindu Buddha di Indonesia. Ada teori kesatria, teori Waisya, teori Brahmana, dan teori arus balik. Teori kesatria ada ahlinya R.C. Majumdar. Teori Waisya ada ahlinya Ejek Rom. Teori Brahmana ada ahlinya J.C. Pangleur. Teori arus balik ada ahlinya PDK Bor. Diskusi kelompok, masing-masing per kelompok mencari kekuatan dan kelemahan teori tersebut. Artinya sama materi ajarnya untuk kalian pelajari dan diskusikan. Kelompok. Jadi masing-masing kalian berhadapan-hadapan dengan sesama teman kelompoknya, Nak. Beri dengan teman sekelompoknya yang berkaitan dengan permasalahan yang telah Ibu sajikan pada LKPD tersebut. Kelompok 1 membahas tentang kekuatan dan kelemahan dari teori kesatria. Kelompok 2 membahas tentang kekuatan dan kelemahan dari teori Waisya. Kelompok 3 membahas tentang kekuatan dan kelemahan dari teori Brahmana. Kelompok 4 membahas tentang kekuatan dan kelemahan dari teori arus balik. Kedua, Nak, apa tadi masalahnya? Teori Waisya. Teori Waisya kalian bisa cari di buku paketnya, ada di halaman 73.
73 ada yang membaca di buku paketnya, ada juga yang mencari di internet. Teori baca. Kalian baca di sini ada ahli yang berpendapat, ada isi pendapatnya, ada kekuatan dan kelemahannya. Kalau ada yang kurang di sini, bisa kalian jadikan di sambil diskusi. Saya akan nilai kalian bagaimana kerjasama kalian dalam kelompok, bagaimana tanggung jawab kalian, bagaimana kedisiplinan kalian, bergerak kalian. Silakan diskusi, kemudian saya nulis. Ada buka di sini di bukunya tadi tentang teori Waisya. Jadi di sini teori Waisya, kemudian Engkrom yang berpendapat ini di pendapatnya. Di sini tidak tertulis, bila yang ini kelebihannya, yang ini waktu diskusi kelompok kalian telah habis. Masing-masing ibu minta setiap kelompok sebentar naik mempresentasikan hasil analisis masalahnya yang sudah disajikan ke dalam LKPD. Sebelumnya kami dari kelompok 1 ingin memaparkan hasil diskusi kami tentang kekuatan dan kelemahan teori Satria. Kekuatan teori ini terletak pada semangat petualangan para kaum seperti Satria. Dan kelemahan dari teori ini yaitu kurang disertai bukti-bukti yang bertumbuh, dan selama ini belum ada ahli yang dapat menunjukkan bukti-bukti dan menunjukkan adanya ekspansi dari prajurit-prajurit India ke kepulauan Indonesia. Jadi itulah tadi pemaparan dari hasil analisis masalah kelompok 1. Ya, silakan masing-masing naik seperti kelompok 1 tadi. Kelompok 1, 3, dan 4 dengarkan pemaparan hasil diskusi dari kelompok 1. Kemudian berikan tanggapan kepada kelompok 2 setelah mereka memaparkan hasil diskusinya. Silakan ketua kelompok sekaligus moderator memulai. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami akan memaparkan tentang teori Waisya, yaitu kekuatan dan kelemahannya. Kekuatan teori ini terletak pada motivasi para pedagang India untuk datang ke Asia Tenggara untuk memperoleh barang tambang terutama emas dan hasil hutan. Kelemahannya yaitu dari teori ini para pedagang tidak menguasai bahan Sanskerta dan huruf Pallawa yang umumnya hanya dikuasai oleh kasta Brahmana. Itulah tadi pemaparan hasil analisis masalah dalam kelompok 2 tentang kekuatan dan kelemahan dari teori Waisya. Ada yang mau menanggapi ya? Kelompok 4, kelompok 1 saya persilakan dulu kelompok 4 menanggapi. Silakan kepada Hawaris ini silakan tanggapi hasil analisis masalah kelompok 2 nah. Ya, kami dari kelompok 4 ingin menanyakan tentang bagaimana cara pedagang dari India menyebarkan agama Hindu di Indonesia. Kelompok 2 silakan cari jawabannya cepat, kemudian berikan jawaban atau tanggapan balik kepada kelompok 4. Ya, sudah selesai, silakan dijawab atau ditanggapi kelompok 4. Baiklah, saya akan menjawab pertanyaan dari kelompok 4. Pertama yaitu dengan cara menikah dengan penduduk setempat. Pernikahan itulah yang membuat komunikasi itu mudah terbentuk. Yang kedua yaitu melalui interaksi antara pedagang India dan masyarakat lokal dalam perjualan barang dagangan. Itulah tadi jawaban dari tanggapan kelompok 4. Bagaimana kelompok 4 sudah puas dengan jawaban dari kelompok 2? Kalau sudah puas, sudah pindah ke kelompok berapa tadi yang mau mendengar? Kelompok 1 ya? Silahkan ya ketua atau moderatornya menanggapi hasil analisis masalahnya kelompok 2. Silahkan nak. Sejak dahulu Indonesia terkenal akan perdagangannya yang menguntungkan banyaknya negara yang
menjawab pertanyaan dari kelompok pertama. Silakan nak. Kalau sudah selesai kelompok pertama, silakan dengarkan jawaban dari kelompok dua atas pertanyaannya. Baiklah, saya akan menjawab pertanyaan dari kelompok 1, yaitu para pedagang India tergolong ke dalam kasta Waisya dan membuat mereka sulit untuk mempelajari ajaran agama Hindu Buddha. Pada saat itu, kasta yang dapat mempelajari agama Hindu Buddha yaitu adalah kasta Brahmana. Itulah tadi jawaban dari kelompok 2 terhadap pertanyaan kelompok 1. Bagaimana kelompok 1 nak? Sudah apa yang dipelajari hari ini? Bagaimana kesimpulan pelajaran hari ini, materi hari ini? Kenapa nak? Salah suaranya Caca? Kita bisa mengetahui teori-teori yang ada pada saat zaman dahulu kala. Yang lain, Haryanti bisa simpulkanlah apa yang Haryanti bisa tangkap dari pelajaran hari ini. Apa? Jadi ada berbagai teori tentang masuknya agama dan kebudayaan Hindu dan Buddha di Indonesia. Ada 4 teori. Teori Ksatria, Waisya, Brahmana, dan Aswani. Dan ini teorinya masing-masing ada ahli yang berpendapat, ada isinya teori, ada kekuatannya teori, dan ada kelemahan dari teori tersebut. Kemudian pembelajaran. Saya bertanya, apa yang membuatmu tertarik saat belajar Kalina dalam proses mengajar Kalina? Apa? Menggunakan media yang menarik. Medianya menarik, bervariasi banyak gambar-gambarnya kan? Kemudian yang kedua, apa hal terpenting yang kamu pelajari hari ini? Mengetahui kekuatan dan Bisa kelemahan dari Mengetahui kekuatan dan kelemahan teori-teori masuknya agama dan kebudayaan Buddha di Indonesia. Apa nak? Apa tadi? bisa mengetahui sejarah di masa lampau. Kemudian pertanyaan ketiga dari Ibu, bagaimana model pembelajaran diskusi kelompok yang Ibu tadi lakukan? Baik. Baik. Insya Allah selanjutnya Ibu akan menerapkan lagi model pembelajaran diskusi kelompok pada pertemuan berikutnya. Kemudian silakan dikerja, saya sudah bagikan di grup WA-nya. Silakan dikerja. Kemudian nanti kalau Ibu sudah dikumpul ya nak. Silakan dikerja postesnya. Ada Ibu sudah bagikan tadi di grup WA-nya masing-masing. Sudah lihat? Silakan dikerja di kertas lembar ini nak. Tulis nama Miss dan kelas kalian. Kemudian kerja, jawabannya bisa kalian cermati dari diskusi kelompok tadi, bisa juga kalian cari dari internet. Silakan dikumpul posternya. Silakan dikumpul posternya. Pembelajaran berikutnya kita akan masuk ke materi pengaruh masuknya agama dan kebudayaan Hindu Buddha yang ada di Indonesia. Itulah tadi pertemuan hari ini. Nah, untuk ketua kelasnya silakan disiapkan dulu, kemudian dilanjutkan dengan membaca doa untuk menutup pertemuan materi hari ini. Yang lainnya perbaiki duduknya, menghadap ke depan. Silakan ketua kelasnya. Dulu siap, gerak. Sebelum mengakhiri kegiatan, alangkah baiknya kita berdoa menurut kepercayaan dan agama masing-masing. Doa dimulai. Doa selesai. Beri salam.